Pekan ke-9 kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia, BRI Super League, kembali menyajikan drama yang intens, tidak hanya di atas lapangan hijau tetapi juga di luar garis batas teknis. Pertemuan antara Persib Bandung, salah satu raksasa sepak bola tanah air, melawan Persis Solo di kandang Persib, Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi tim tuan rumah dengan skor 2-0. Namun, hasil akhir tersebut dibayangi oleh serangkaian insiden kontroversial yang melibatkan keputusan wasit dan reaksi emosional salah satu pemain. Pertandingan ini menjadi cerminan dari tantangan integritas dan profesionalisme yang masih dihadapi Liga Indonesia, memaksa PSSI dan operator Liga untuk bergerak cepat menanggapi keluhan klub. Kemenangan 2-0 yang diraih Persib Bandung sejatinya merupakan sebuah capaian yang patut diacungi jempol. Bermain di hadapan bobotoh, pendukung setia mereka, Persib mampu menunjukkan tajinya. Gol pembuka dicetak oleh Luciano Gohea pada menit ke-12, memberikan awal yang ideal bagi Maung Bandung. Dominasi Persib berlanjut hingga babak kedua, di mana William Barros menggandakan keunggulan pada menit ke-48 setelah memanfaatkan umpan matang dari Beckham Putra Nugraha. 3 poin penuh ini mengangkat posisi Persib Bandung ke peringkat kelima klasemen sementara, menunjukkan tren positif di bawah asuhan pelatih kepala, Bojan Hodak. Meskipun meraih kemenangan, Persib harus melalui ujian berat. Mereka dipaksa bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak pertama menyusul insiden kartu merah yang menimpa pencetak gol pertama, Luciano Gohea. Pada menit ke-28, Gohea melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Persis Solo, Kodai Tanaka. Wasit utama, setelah melakukan pengecekan melalui video assistant referee, VAR, memutuskan untuk memberikan kartu merah langsung kepada Gohea. Situasi ini tentu menjadi pukulan telak bagi Persib, yang harus kehilangan salah satu pilar penting di lini tengah dan mengubah total rencana permainan yang telah disusun oleh Bojan Hodak. Kehilangan satu pemain memaksa sang juru taktik asal Kroasia untuk segera melakukan penyesuaian strategi. Dalam skema permainan 11 lawan 11, Sadil Ramdhani, winger lincah bernomor punggung 67, dipercaya untuk mengisi posisi starter di sisi sayap serangan Persib. Namun, hanya 3 menit setelah kartu merah Gohea, Bojan Hodak mengambil keputusan drastis. Pada menit ke-31, Sadil Ramdhani ditarik keluar dan digantikan oleh Adam Alis. Pergantian yang tergolong sangat cepat dan mengejutkan ini murni merupakan pertimbangan taktik untuk menambal lubang yang ditinggalkan Gohea di lini tengah. Keputusan Hodak menarik Sadil Ramdhani keluar di menit ke-31 memicu reaksi emosional yang intens dari sang pemain. Sadil, yang terlihat sangat kecewa dan lesu, berjalan meninggalkan lapangan dengan ekspresi kekesalan yang sulit disembunyikan. Kekesalannya memuncak ketika ia tiba di area bench pemain. Kamera menangkap momen ketika Sadil melampiaskan emosinya dengan melempar botol air mineral dan memukul bench pemain, hingga terlihat mengalami kerusakan ringan. Aksi ini sontak menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, khususnya para bobotoh dan pengamat sepak bola nasional. Beberapa pemain senior Persib, termasuk Ahmad Jufrianto, terlihat mencoba menenangkan Sadil. Insiden ini memicu perdebatan di kalangan penggemar. Ada yang menilai bahwa apa yang dilakukan Sadil adalah wujud ketidakdewasaan dan tidak seharusnya terjadi, mengingat kepentingan klub harus selalu di atas kepentingan individu, terutama saat tim berada dalam situasi sulit dengan 10 pemain. Menanggapi drama tersebut, pelatih Bojan Hodak dengan tenang menguraikan alasannya. Ia menyadari betul kekecewaan anak asuhnya. Namun ia menegaskan bahwa pergantian itu sama sekali bukan karena performa buruk Sadil. Tentunya akan ada pemain yang kecewa dalam situasi seperti ini, termasuk Sadil Ramdhani. Saya tahu, tetapi ini taktik yang harus saya buat, ujar Hodak. Ia menjelaskan bahwa Sadil bermain bagus dan banyak melakukan serangan. Namun kebutuhan tim saat itu adalah pemain dengan kemampuan bertahan yang lebih baik di lini tengah. Keputusan memasukkan Adam Alis dan memindahkan Beckham Putra Nugraha ke sisi winger adalah murni langkah taktis untuk menjaga keseimbangan dan menutup lubang. Hodak secara terbuka memuji kontribusi Adam Alis yang tampil gemilang di lini tengah, bekerja keras membantu pertahanan dan ikut menciptakan peluang. Secara keseluruhan saya rasa kami memang pantas untuk menang. Tutupnya, menggarisbawahi bahwa kemenangan tim adalah hasil dari adaptasi taktis yang cepat dan efektif. Selain drama pemain, pertandingan ini juga dinodai oleh kontroversi keputusan wasit Permana Putra asal Pekanbaru, Riau. Kinerja sang pengadil lapangan menuai kekecewaan besar dari kubu Persib. Setelah pertandingan usai, Bojan Hodak mengaku puas dengan kerja keras pemainnya, namun tidak dapat menyembunyikan kekecewaan terhadap kinerja wasit.
Persib Bandung secara resmi telah melayangkan surat keberatan dan protes keras kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator kompetisi, dan juga kepada PSSI, terkait kontroversi keputusan wasit yang dinilai merugikan tim. Rio Permana Putra sendiri merupakan wajah baru di kompetisi tertinggi musim ini, berstatus wasit promosi dari kasta kedua Liga Indonesia. Pengalaman yang minim di Super League membuatnya rentan terhadap tekanan dan sorotan. Statistik menunjukkan bahwa kartu merah langsung untuk Gohea adalah yang pertama ia keluarkan dalam 4 pertandingan yang ia pimpin di Super League musim ini. Protes keras dari Persib Bandung dan potensi kerugian yang diderita oleh klub harus ditanggapi dengan serius oleh PSSI dan Komite Wasit. Hal ini mengacu pada janji Ketua Umum PSSI yang akan mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas kepada semua pemangku kepentingan di Liga Indonesia yang terbukti melakukan kecurangan atau kesalahan fatal. Jika terbukti bahwa Persib dirugikan oleh keputusan wasit, Rio Permana Putra terancam hukuman sanksi yang tidak main-main. Jenis sanksi yang diberikan berkisar dari peringatan hingga yang paling berat adalah sanksi hukuman seumur hidup yang melarangnya berkecimpung dalam kegiatan di dunia sepak bola. Komitmen PSSI untuk menjamin integritas pertandingan adalah tantangan besar, dan kasus ini akan menjadi ujian penting sejauh mana keseriusan federasi dalam membersihkan persepakbolaan nasional dari indikasi kecurangan. Di sisi lain lapangan, pelatih Persis Solo, Peter De Roo, harus pulang dengan tangan hampa dan menyimpan kekecewaan. Meskipun Persib bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28, Laskar Sambernyawa gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut. Solidnya pertahanan Persib dan penampilan gemilang Teja Paku Alam di bawah Mister Gawang membuat upaya serangan Persis selalu dipatahkan. Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa anak asuhnya kesulitan mengontrol permainan dan memanfaatkan momentum. Saya kecewa dengan hasil hari ini. Saya sudah tahu datang ke sini melawan tim yang juara back-to-back ini pasti akan sulit, kata Peter De Roo. Ia menilai Persib tampil sangat solid di lini belakang, dan timnya tidak banyak melakukan penetrasi ke daerah pertahanan lawan. Kekalahan dari Persib Bandung ini menambah catatan negatif bagi Persis Solo. Tim ini kini menjalani 8 pertandingan tanpa kemenangan dan merosot performanya setelah sempat mengalahkan Madura United FC di pekan pertama. Dengan hanya mencatatkan 2 kali hasil imbang dan 6 kali kekalahan hingga pekan ke-10, Persis Solo kini nongkrong di peringkat ke-17 di zona merah klasemen sementara. Peter De Roo menyadari catatan buruk tersebut membuatnya kecewa, namun ia tetap berusaha melakukan evaluasi. Ia menganggap situasi ini sebagai tantangan yang sangat menantang dan percaya pada para pemainnya. Meskipun ia mengakui masih banyak hal yang mesti diperbaiki, ia juga secara tersirat mengakui perbedaan kualitas dan kekuatan antara timnya dengan Persib, termasuk dalam hal anggaran tim. Melawan tim sebesar Persib agak cukup sulit karena ada banyak hal yang harus diperbandingkan. Sebut saja seperti budget dan juga teknik corner yang sangat bagus. Tutupnya, pertandingan Persib Bandung melawan Persis Solo bukan sekadar tentang skor akhir 2-0. Ia adalah mozaik dari drama pemain, keputusan taktis pelatih yang berani, dan kontroversi wasit yang merusak integritas pertandingan. Kemenangan Persib adalah bukti adaptasi taktis dan mentalitas tim, sementara amarah Sadil Ramdhani adalah pengingat akan tuntutan emosional dalam olahraga profesional. Yang paling krusial, keputusan wasit yang kontroversial menempatkan PSSI di persimpangan jalan, antara komitmen menegakkan keadilan dengan ancaman hukuman seumur hidup, demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih bersih dan profesional.